Apa itu wajib pajak? Orang pribadi ataupun badan yang memiliki kewenangan untuk membayar pajak, memotong pajak, memungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu hal yang berkaitan atau hal yang identik dengan pajak adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Pengelompokan wajib pajak. Yang ke-1, wajib pajak orang pribadi. Contohnya, yang ke-1, orang pribadi atau induk, meliputi wajib pajak yang belum menikah dan wajib pajak yang merupakan suami sebagai kepala keluarga. Yang kedua, hidup berpisah atau HB, meliputi wajib pajak yang merupakan wanita kawin dan dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan dengan putusan dari hakim. Yang ketiga, pisah harta atau PH. Wajib pajak yang merupakan pasangan suami dan istri dan dikenai pajak secara terpisah karena telah menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Yang selanjutnya memilih terpisah MT, meliputi wajib pajak yang merupakan wanita kawin, tetapi selain dari kategori hidup berpisah dan pisah harta, yang dikenakan pajak secara terpisah karena memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban atas perpajakannya secara terpisah dari suaminya. Yang terakhir, warisan belum terbagi atau WBT, merupakan satu kesatuan, di mana subjek pajak ini adalah menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Yang kedua yaitu wajib pajak badan. Yang pertama, pajak badan. Wajib pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang kedua yaitu joint operation, merupakan wajib pajak yang berbentuk kerjasama operasi dalam melakukan penyerahan atas barang kena pajak yang disingkat BKP atau jasa kena pajak yang disingkat JKP, yang mengatasnamakan bentuk kerjasama operasi. Yang ketiga yaitu kantor perwakilan perusahaan asing, merupakan wajib pajak dari perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia, namun yang bukan termasuk ke dalam bentuk usaha tetap atau BUT. Yang keempat yaitu bendahara, merupakan bendahara pemerintah yang bertugas membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, dan diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Dan yang terakhir yaitu penyelenggaraan kegiatan, meliputi wajib pajak yang merupakan pihak selain dari keempat wajib pajak badan lainnya, yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Di wajib pajak, maka terdapat beberapa hak dan kewajiban dalam perpajakan yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Berikut merupakan hak-hak dari wajib pajak. 1. Hak pada saat wajib pajak dilakukan pemeriksaan. 2. Hak untuk mengajukan keberatan, pembandingan, dan peninjauan kembali. 3. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. 4. Hak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. 5. Hak atas pengangsuran dan penundaan pembayaran. 6. Hak atas kerahasiaan. 7. Hak atas pengurangan pajak bumi dan bangunan. 8. Hak atas penundaan pelaporan SPT. 9. Hak atas pembebasan pajak. 10. Hak atas pengurangan pajak penghasilan pasal 25. 11. Hak atas intensif perpajakan. 12. Hak atas pajak yang ditanggung pemerintah. Yang selanjutnya yaitu kewajiban wajib pajak. Selain hak, wajib pajak juga memiliki sejumlah kewajiban yang perlu dilaksanakan, yaitu yang pertama, kewajiban untuk mendaftarkan diri. Yang kedua, kewajiban untuk memberi data. Yang ketiga, kewajiban untuk melakukan pembayaran, pelaporan, pemungutan, atau pemotongan pajak. Yang keempat yaitu kewajiban pemeriksaan. Sanksi pidana jika tidak membayar pajak. Lain sanksi administrasi, terdapat pula sanksi pidana dalam urusan perpajakan. Tentunya, sanksi yang berat ini tidak diberikan hanya semata-mata sebagai sanksi telat bayar pajak. Salah satu contoh sanksi pidana ini dimuat dalam UU KUP pasal 29 ayat 1, yakni sanksi pidana bagi pihak yang lalai menyetorkan pajak yang sudah dipotong. Sanksinya adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan paling cepat 6 bulan. Penerima sanksi juga harus membayar denda setidaknya 2 kali pajak
terutang, dan maksimal denda sebanyak 4 kali pajak terutang. Pada dasarnya, sanksi telat pajak ini bisa Anda hindarkan asalkan Anda tetap patuh pada peraturan dan menjalankan kewajiban perpajakan. Jadi seharusnya Anda tidak perlu risau soal sanksi atau denda pajak. Jika ingin melakukan pelaporan dengan efisien, Anda bisa mencoba saran tadi untuk menggunakan sistem perpajakan online yang merupakan PJAP resmi dan diawasi langsung oleh DJP. Dengan begitu, Anda akan dimudahkan dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak.